Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Tadi sebelum jeda, Bang Pur sempat membuat statement, PSI jangan sampai nanti membuat repot. Tanggapannya Bang Idris gimana nih? Emang akan membuat repot nggak sih? Ya, kalau buat kami selalu prinsipnya dari kami masa kampanye, kami ini akan selalu buat gerah, akan buat repot, buat orang-orang yang mau korupsi, sama mau bertindak intoleransi gitu sih. Jadi pada prinsipnya dalam tata kelola pemerintahan kan, ya kita saling membangun lah. Kita paham bahwa dinamika politik bukan hajar saling menghajar, tapi tujuan akhirnya adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Tapi ada prinsip mengenai anti korupsi, anti intoleransi yang akan selalu kami jaga, gitu. Dan itu kan sebenarnya terjemahnya banyak tuh. Dalam setiap program harus benar dipastikan APBD benar-benar dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Jadi kami sih tidak khawatir dibilang repot sama orang-orang yang memang untuk menyalahgunakan kewenangannya, untuk bertindak intoleran dan bertindak potensi korupsi. Kami sih tidak khawatir sebenarnya. Malah memang kami hadir untuk mengedukasi masyarakat bahwa memang kita harus membangun budaya saling membangun seperti ini gitu. Jangan khawatir untuk menyuarakan pendapat jika itu benar. Jadi kritik tadi juga diselingi dengan ada solusinya, ya, begitu ya Bang Idris ya. Nah, Pak Idris ini terkait tadi masalah Bang Pur juga Bang Idris. Sebenarnya batasan kritik terhadap pengawasan anggota dewan itu seperti apa sih Bang? Kalau saya berpendapat bahwa berbasis kepada fakta, gitu ya. Kalau kita berbasis kepada fakta, itulah kritik yang bagus. Baru berikan jalan keluar yang rasional juga. Rasional dalam arti sesuai dengan waktu yang tersedia, budgeting dan lain-lain. Jadi kita harus operasional juga. Jangan sampai mengkritik itu berbasis kepada data. Saya bedakan fakta dengan data. Kalau data masing-masing nanti perspektif. Karena dari fakta dirubah menjadi data itu kan proses metodologi. Proses metodologi di situ unsur subjektivitas sudah ada. Dan oleh karena itu sebaiknya mengkritik based on data empirikal yang ada di lapangan. Gitu ya. Saya kira itu jauh lebih baik dibanding beropini tentang sesuatu hal. Baru kemudian katakanlah mereka ini akan memperjuangkan katakanlah anti korupsi dan lain sebagainya. Dan keterbukaan. Saya pakai pendekatan kritis. Mereka DPRD atau calon DPRD kita yang membuat mengkritik tentang korupsi itu, saya kira kita akan dukung dengan catatan juga. Maukah mereka juga membuka penghasilan mereka, gitu ya? Jangan orang yang pemerintah dikritik terus, sementara penghasilannya tidak dibuka. Artinya ibarat orang menunjuk empat menunjuk kita kan, begitu kan? Nah, kalau saya mengatakan kalau benar-benar DPRD kita ini ingin anti korupsi, dirinya dulu dibersihkan, tidak anti korupsi. Dengan apa? Membuat laporan keuangan minimal. Apakah laporan kekayaan mereka sudah dilaporkan ke KPK sesuai dengan aturan? Itu pertanyaan kritis kita. Yang kedua, maukah mereka membuka laporan katakanlah rekening mereka dari penghasilan mereka setelah mereka menjadi DPRD? Dibuka, bisa dapilnya mengakses. Wah, luar biasa kalau itu dilakukan. Tapi kalau hanya sekedar mengkritik pemerintah bla bla bla, tetapi dirinya tidak terbuka, saya kira pertanyaan kita. Tapi secara undang-undang diperbolehkan Bang? Saya kira kalau soal legislasi, pejabat publik tidak bicara normatif. Harus melampaui normatif. Di atasnya normatif. Gitu, contoh, salah satu contoh kasus. Misalnya katakanlah kemarin itu orang yang terpidana kan boleh menjadi calon. Menurut undang-undang boleh, sah-sah saja. Banyak orang dari partai juga memperjuangkan itu. Kalau memang partai itu punya katakanlah integritas, justru harus proaktif. Saya akan larang. Saya punya kader saya yang korupsi untuk masuk. Bukan melanggar peraturan, enggak. Baguskah? Jadi oleh karena itu para pejabat publik tidak boleh terbelenggu oleh undang-undang itu sendiri. Sekalipun itu tidak diatur dengan undang-undang. Bukankah jabatan publik sebagai suatu amanah? Sebagai sesuatu keterbukaan? Maukah membuka kekayaan mereka kepada publik? Setiap bulan laporan keuangan itu bisa dibuat ini laporan rekening saya dibuka di situ semua. Jadi rakyat bisa mengakses. Maukah Pak Pur? Saya tambahkan, kritis ini juga tidak berdasarkan like and dislike. Yang saya mau kedepankan di sini, kritisi dengan objektif dan apresiasi juga dengan objektif. Mari kita bangun image DPRD itu menjadi lebih baik. Saya khawatir bahwa di antara muatan kritisi itu masih terselip gitu. Like dan dislike tadi ya. Jadi, sangat sulit akhirnya menerjemahkan bahwa kritikan ini mengarah kepada like and dislike atau memang based on kritik pure. Jadi seperti itu, kita kedepankan itu. Baik, kalau Bang Idris mau kurang lebih? Jadi sebenarnya saya itu tanda tangan di atas materai. Tanda tangan di atas materai sebelum di PS ini. LHKPN, laporan keuangan, pertanggungjawaban kegiatan. Dan kami kan sebenarnya lagi dibangun
termasuk kekayaan tiap bulan. Tapi termasuk Gerindra. Laporan Termasuk keuangan. Gerindra juga. Termasuk Gerindra. Oke. LHKPN itu cuma calon karena itu kewajiban dari KPU. Baik. Kewajiban caleg kepada KPU untuk melaporkan ke KPK. Ya. Semua. Dan Ya, itu kita tanda tangan di atas materai. Nah, jadi itu satu LHKPN, laporan keuangan, dan sebenarnya kami kan sebenarnya memanfaatkan sistem informasi. Ya. Kami punya aplikasi. Jadi kita akan memulai itu prinsipnya dari fraksi kami sendiri. Jadi kalau PSI, kami akan mendorong dan pasti melakukan, mereka tahu kegiatan kita apa sehari-hari. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kita seperti kerja di kantor gitu. Bener nggak sih hadir? Kita akan buat mekanismenya. Nah, yang jauh lebih penting daripada itu, masyarakat bisa menilai kami. Nah, yang PSI ingin bangun juga sebenarnya peran partai politik itu kuat dalam mengontrolnya. Jadi masyarakat mengadunya itu ke partai politik. Oh, saya selaku Idris Ahmad, Dapil 1, kinerjanya buruk, nggak pernah turun ke Dapil. Di partai politik punya tim yang akan mengevaluasi. Nah, Jadi recall juga ada itu, recall kan kita kan masih berbicara, mungkin Bang Emrus tadi mengusulkan recall itu dihapus, tapi kita memanfaatkan potensi recall ini sebagai sarana evaluasi dan sebuah instrumen untuk mengoptimalkan peran kita. Baik. Jadi kita, ya udah, kalau misalnya ada laporan dari Dapil valid, benar-benar melanggar aturan yang kita sepakati, kita recall. Nah, itu sebenarnya yang budaya yang ingin kami bangun, kayak gitu. Kami kan sebenarnya memang ingin menghadirkan budaya kerja baru, yang mungkin beberapa sudah ada. Tapi saya ingin bilang lagi, kita perlu lagi melangkah lebih jauh karena Jakarta ibu kota menjadi barometer nasional, termasuk di tata kelola pemerintahannya. Dan harus selalu lebih baik begitu iya, ya. karena daerah-daerah lain akan mengikuti Iya. gitu. Kalau kita hanya stagnan di satu titik, nggak mau melampaui 2 kali lebih cepat, ya kita punya keterlambatan nanti. Nah, Bang Pur, ini DPRD salah satu fungsinya ialah menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Nah, ini kira-kira caranya seperti apa, Pak? Agar pemerintah bisa berjalan dengan baik dan DPRD pun bisa berjalan seiringan. Harmonisasi komunikasi antar komisi kepada SKPD ini perlu ditingkatkan. Saya melihat bahwa peran SKPD yang ada sekarang dengan DPRD sudah cukup baik gitu ya. Tapi perlu ditingkatkan karena dari situ kita bisa melihat apakah serapan anggaran ini bisa optimal atau tidak. Ya. Ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa dari sinilah kita akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat penggunaan anggaran. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Idris soal komitmen, fakta integritas, itu pun dilakukan oleh kami di Partai Gerindra. Jadi dari Partai Gerindra juga sangat Concern ya untuk sangat itu. concern dengan ini. Bahkan penggunaan anggaran kampanye pun dari mana dan berapa keluarnya, kita wajib melaporkan itu. Baik. Seperti itu. Bang Idris, fungsi kontrol yang akan dilakukan? Kalau menambahkan selain komunikasi terhadap SKPD, sebenarnya menurut saya yang harus dioptimalkan adalah kita harus banyak turun ke lapangan. Harus banyak mendengar, kita mengawasi langsung, observasi. Misalnya ada pembangunan rusun, ya kita datang langsung ke rusunnya. Ke masyarakat kita lebih sering mendengar. Jadi bukan hanya masa reses, bahkan target kami, ya kalau misalnya memang kita targetkan, kami akan setiap minggu turun. Kayak gitu, untuk mendengar. Karena kami merasa kuncinya bagaimana kita banyak mendengar langsung masyarakat sehingga kita sadar. Gitu. Karena masyarakat nih kadang melihat kita hanya pas kampanye aja turun. Nah, jadi untuk mengoptimalkan selain komunikasi, kami dari PSI berkomitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan ada kegiatan rutin untuk mendengar langsung. Dan kami juga nantinya sebenarnya ingin membuka gedung DPR ini sebagai secara rutin menjadi rumah rakyat juga. Gitu. Jadi kita masyarakat bisa langsung menanyakan, kurang lebih begitu ya. Gitu. Karena itu sebenarnya kunci pengawasan, kita harus punya informasi juga seperti itu. Bang Emrus, pandangan Anda mengenai DPRD? Saya kira kalau misalnya dibuat semacam rumah mendengar ya di DPR, saya kira suatu ide dan gagasan yang bagus. Tetapi persoalannya siapa yang menerima di sana? Jangan-jangan hanya pegawai, kan begitu kan? Baru kemudian dicatat. Setelah itu kita nggak tahu rimbanya kemana. Artinya apa yang mau saya katakan, bahwa yang piket di sana itu DPRD juga. Anggota juga. Ya, katakanlah misalnya bukan katakanlah pos atau rumah aspirasi atau apapun namanya di DPR. Katakanlah dari fraksi PSI misalnya gitu ya. Bergantian di situ sebagai piket orang PSI. Demikian juga orang Gerindra piket juga di situ. Artinya apa? Rakyat bisa langsung mau katakan dia menyampaikan unek-uneknya melalui Gerindra misalnya, orang DPRD-nya di situ. Tentu ada suatu batasan. Kadang-kadang acap kali kalau kita menyampaikan suatu ke pejabat, itu akan kita pertimbangkan normatif ya. Kita tampung, kita lihat nanti. Harusnya apa? Ini kasusnya kami akan jawab dalam tempo 1 hari atau 2 hari atau seminggu kepada Anda secara langsung. Satu contoh misalnya. Saya pernah mengalami suatu pelayanan publik di DKI tentang pensiun daripada istri saya gitu ya di DKI, kalau pegawai DKI. Itu lama itu baru selesai itu. Tapi begitu saya telepon orang yang di DPRD, baru DPRD-nya
menelepon langsung orang gitu pejabat ya. di situ, Baik. itu nggak sampai seminggu keluar itu. Artinya apa yang mau saya katakan, bahwa ada action langsung. Kalau itu dilakukan sangat sungguh-sungguh, masing-masing partai, masing-masing fraksi, saya kira sangat bagus sekali. Jadi masyarakat bisa berasa dilayani secara langsung gitu ya. Betul, Baik. dan dijawab secara operasional. Baik, dan bisa kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Jakarta.